Pemirsa, kalau dulu batik hanya digunakan untuk nyamping, yakni untuk dibuat jarit sebagai bawahan dari baju saja dan warnanya masih klasik, namun untuk saat ini sudah ada perubahan, yakni dengan berani memadukan warna sehingga dapat berubah untuk keperluan sektor lain. Keberadaan batik harus dilestarikan dengan adanya regenerasi kaula muda yang mampu membuat batik. Rumitnya proses pembuatan batik seperti mulai dari menggambar pola, menutup dengan malam, proses pemberian warna, dan bahkan memerlukan waktu hingga berhari-hari, membuat kalangan generasi muda enggan untuk menekuni seni pembuatan batik. Praktis, dengan kerumitan itu saat ini sedang terjadi krisis generasi muda yang mampu melanjutkan warisan kebudayaan berupa batik tersebut. Namun perajin di Batik Kalisong membuktikan bahwa generasi muda mampu menciptakan kreativitas batik yang terus digemari masyarakat Tulungagung. Perajin Batik Kalisong yang merupakan pemuda dan pemudi asli Tulungagung ini mengenalkan berbagai motif batik baru yang mencuri perhatian masyarakat Kabupaten Tulungagung. Untuk pelaku usaha pembuatan batik, baik itu batik tulis, batik cap, atau printing yang ada di Desa Mojosari, yaitu Batik Kalisong, di mana batik ini merupakan budaya warisan yang khas di Kabupaten Tulungagung, salah satunya yaitu Batik Kalisong. Batik Kalisong ini merupakan inovasi pembatik. Dalam hal ini ownernya itu juga masih sangat muda, sehingga dia mampu mendobrak pasaran bahkan sampai nasional, di mana produksi Batik Kalisong ini terdiri dari batik cap halus, kemudian ada batik printing dan juga batik tulis, sehingga mereka menyalurkan inovasinya melalui lukisan-lukisan batik itu yang saat ini sudah menembus sampai pasar nasional. Bahkan di kalangan Kabupaten Tulungagung sendiri itu untuk Batik Kalisong itu sangat digemari dari motif-motif batiknya, karena pembatiknya juga masih berjiwa muda, sehingga dia kreatif dalam mengembangkan inovasi guratan-guratan dari batik itu sendiri. Membuat batik merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Selain dapat melanjutkan usaha keluarga yang didapat secara turun-temurun, juga sebagai upaya untuk melestarikan tradisi dengan inovasi motif yang disesuaikan dengan karakter konsumennya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mempunyai berbagai strategi untuk meningkatkan industri batik ini. Di antaranya, dengan membuat beberapa kebijakan. Kebijakan itu antara lain membentuk paguyuban perajin batik, menjadikan batik sebagai salah satu oleh-oleh bagi tamu resmi, undangan, maupun tamu wisata yang dipadukan dengan makanan khas Tulungagung. Selain itu, kebijakan dari Pemkab Tulungagung juga dengan mencarikan pemodal yang dapat dijadikan sebagai tumpuan serta aktif melakukan berbagai kegiatan pameran. Kalau harga untuk batik cap sendiri di antara harga mulai dari harga 85.000 sampai 175.000. Kalau yang batik tulis itu antar harga 250 sampai 2.500.000 ada, tergantung bahan dan motif. Untuk pemasaran kita di Tulungagung sendiri seperti seragam-seragam dinas ataupun organisasi-organisasi masyarakat di luar kota seperti Kediri, Trenggalek, lalu Nganjuk, Sidoarjo ada. Kalau luar Jawa Timur itu via online biasanya. Ya.
Di Kabupaten Tulungagung, usaha batik kembali menggeliat setelah sebelumnya kurang maksimal dan kesulitan untuk memasarkan produksinya. Hal tersebut ditandai dengan perhatian pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006, tepatnya tanggal 8 hingga 9 Mei, dengan menyelenggarakan pameran gebyar batik dan peragaan busana batik dengan motif asli Kabupaten Tulungagung. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 86 motif asli langsung didaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Haki, Departemen Kehakiman melalui Prona. Minat generasi muda juga harus ditumbuhkan untuk cinta kepada produk dalam negeri berupa batik. Salah satunya dengan memasukkan kepada kurikulum sekolah agar mereka juga mengerti serta memahami proses pembuatan batik. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga sudah berupaya untuk mengenalkan batik terhadap para siswa sekolah, baik melalui kegiatan lomba membatik maupun membatik bersama. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat melestarikan serta mengembangkan industri batik. Dan untuk membuat industri batik tetap bertahan, Pemkab Tulungagung juga sudah mengalokasikan bantuan kredit untuk UMKM, baik dari daerah maupun provinsi. Dengan itu diharapkan industri batik Kabupaten Tulungagung mampu bertahan dan menjadi ikon Tulungagung sekarang dan seterusnya. Kalau outlet selama ini saya ada di Plut, Tulungagung, Dinkop, dan baru akan buka di daerah Kediri, di Sanjung Biru, Gampeng Rejo ya. Kalau harapannya dari kami untuk pemasaran khususnya di tengah pandemi seperti ini, kalau bisa ya bisa launching ke luar negeri atau yang lebih luas. Pemirsa, dukungan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung di sektor ekonomi, khususnya di sentra industri batik, sangatlah penting. Dengan pemantauan ini pula, para pengusaha dan juga para perajin batik di Tulungagung dapat bertahan, serta dengan kebijakan-kebijakan barunya, pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat terus mendukung perusahaan atau pengusaha industri batik di tengah pandemi COVID-19. Akhirnya saya Meveni Ayu, Poglis genap kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV. Kulon kutha Tulungagung saiki kali ini pilih kidul pranyata musir bebaya banjir tetaneman tetukulan sakala bisa anglir tegal sawae tinggal mametune biyen karan rawa saiki dadi kutha